Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi yang cukup penting tentunya untuk teman-teman guru honorer ya. Jadi judul video kali ini adalah letak penambahan afirmasi 10% untuk guru honorer, peluang lulus P3K semakin besar. Jadi di sini banyak sekali teman-teman guru yang mempertanyakan tentang di mana sih sebenarnya letak penambahan afirmasi 10% untuk guru P3K di tahun 2021 ini setelah terjadi penurunan passing grade yang menyebabkan banyak teman-teman guru honorer yang lolos menjadi guru ASN P3K di tahap 1. Nah, tanpa basa-basi lagi teman-teman ya, kita langsung saja ke videonya tentang letak penambahan afirmasi 10%. Jadi teman-teman harus pahami bahwa di sini perlu teman-teman pahami bahwa untuk penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pemerintah itu berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi itu nomor 1169 tahun 2021. Jadi yang menjadi dasar kita teman-teman adalah Permenpan RB nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, di sini kita langsung saja cek. Nah, di jenis afirmasi sebenarnya teman-teman harus pahami bahwa untuk jenis-jenis afirmasi sebelumnya, yang pertama itu ada istilah afirmasi sertifikat pendidik yang mana teman-teman guru honorer akan mendapatkan 100% nilai kompetensi teknis yang artinya mendapatkan poin 500 ya, seperti itu. Yang artinya akan mendapatkan poin 500 seperti itu. Kemudian untuk guru honorer berusia 35 tahun ke atas itu mendapatkan 15% atau sekitar 75 poin. Ya, seperti itu ya, 75 poin. Kemudian untuk disabilitas itu mendapatkan 10% atau sekitar 50 poin. Kemudian guru honorer kategori 2 itu mendapatkan 10% juga, berarti nilainya itu adalah 50 poin. Kemudian untuk usia 35 tahun plus guru honorer kategori 2 apabila dia berusia 35 tahun dan juga sekaligus sebagai guru honorer kategori 2, maka dia mendapatkan bonus poin itu di kompetensi teknis 25% dari nilai penuh kompetensi teknis atau sekitar 125. Sedangkan yang tidak memiliki afirmasi itu 0% atau tidak ada mendapatkan afirmasi di afirmasi sebelumnya atau berdasarkan Permenpan RB yang awal. Namun di sini bagian tidak memiliki afirmasi nanti akan mendapatkan penambahan 10% juga teman-teman ya. Ada letaknya di sini yang harus dipahami dan diwujudkan dalam penurunan passing grade. Seperti itu. Nah, di sini kita coba lihat, perhatikan ya. Nah, di sini dari paparan Mas Menteri ya, di pengumuman hasil pengumuman seleksi P3K 2021 tahap 1, di sini dijelaskan bahwa untuk kebijakan afirmasi itu di kebijakan afirmasi awal yang pertama itu ada sertifikat pendidik yang bonus jenis tambahan nilainya itu 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian usia di atas 35 tahun, jenis afirmasinya itu adalah 15% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Kemudian penyandang disabilitas itu adalah 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis, dan guru honorer PHK 2 itu tambahan nilai afirmasinya adalah 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, setelah itu
terjadi penyesuaian nilai ambang batas teman-teman ya. Ini yang admin baca tadi itu adalah kebijakan afirmasi awal. Nah, di sini kita masuk ke kebijakan penyesuaian nilai ambang batas. Nah, di sini perlu teman-teman pahami bahwa kebijakan penyesuaian nilai ambang batas itu berdasarkan Permenpan RB nomor 1169 teman-teman ya. Itu diwujudkan di pengumuman kemarin teman-teman ya, di pengumuman hasil seleksi P3K tahap 1, yang mana di sini ada penyesuaian nilai ambang batas khusus guru usia di atas 50 tahun itu mendapatkan nilai 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berarti itu setara dengan afirmasi sertifikat pendidik. Itu khusus untuk guru usia di atas 50 tahun teman-teman ya. Itu mendapatkan 100% nilai maksimal untuk kompetensi teknis. Kemudian ada penyesuaian nilai ambang batas 10% dari nilai maksimal untuk kompetensi manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk kebijakan afirmasi awal itu berarti teman-teman guru honorer yang lolos PG kemarin itu berarti masuk ke dalam kategori 1. Sedangkan untuk jenis penyesuaian nilai ambang batas untuk guru usia di atas 50 tahun yang mendapatkan 100% dan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan 10% dari manajerial sosiokultural wawancara, berarti itu masuk ke dalam kategori 2 teman-teman ya, untuk nilai ambang batas kategori 2. Sedangkan kebijakan afirmasi awal itu masuk ke dalam kategori awal. Nah, di sini yang terjadi penambahan afirmasi 10% teman-teman ya. Ini semua peserta, tapi di sini tidak dijelaskan kategorinya. Untuk semua peserta seleksi berarti termasuk guru honorer usia 35, guru honorer non afirmasi, bahkan guru honorer mungkin di atas 50. Karena di sini dikatakan semua peserta seleksi itu mendapatkan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Nah, jadi sudah dipastikan bahwa teman-teman guru honorer nantinya di tahap kedua itu akan mendapatkan juga nilai itu akan mendapatkan juga penambahan nilai kompetensi teknis 10% dan itu sudah diwujudkan di tahap pertama. Apakah nantinya di tahap kedua juga mendapatkan? Tentunya sih seperti itu. Kalau tahap pertama dapat, masa tahap kedua tidak? Seperti itu ya. Jadi semua peserta seleksi itu mendapatkan penambahan 10% dari nilai maksimal kompetensi teknis dan ini masuk ke dalam kategori ketiga. Nah, ini harus dipahami dan tidak boleh teman-teman guru honorer salah paham. Nah, 10% ini untuk semua peserta ini itu diwujudkan di dalam penurunan passing grade. Nah, tentunya teman-teman sudah paham semua. Saya ulangi, penambahan 10% itu masuk ke dalam atau itu diwujudkan di dalam penurunan passing grade untuk kategori 3. Seperti itu ya. Kita lihat di sini. Di sini perwujudannya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman tentunya paham bahwa ini yang pertama ini masuk ke dalam K1. Sedangkan ini yang nilai ambang batas K2 berarti ini usia untuk guru honorer usia 50 tahun ke atas. Sedangkan ini yang ketiga, nilai ambang batas kategori 2, kategori 3 ini berlaku untuk semua peserta. Di sini diberikan penambahan 10% teman-teman ya. Di sini diberikan penambahan 10% dari nilai kompetensi teknis, tetapi itu diwujudkan ke dalam penurunan passing grade. Saya ulangi, penambahan 10% dari nilai kompetensi teknis itu diwujudkan di dalam penurunan passing grade. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti itulah sebenarnya letak penambahan passing grade untuk teman-teman guru honorer. Jadi secara otomatis di sini peluang lolos P3K semakin besar teman-teman ya, karena adanya penambahan afirmasi 10%
diwujudkan menjadi penurunan passing rate, terutama untuk kategori 3 yang sebagian teman-teman guru honor tidak memiliki afirmasi apapun, seperti itulah. Dan ini adalah keberpihakan pemerintah kepada rekan-rekan guru honorer sekalian, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.